High Network KYC. Regulasi kini bukan isu pinggiran di dunia kripto. Ia menentukan siapa yang bisa bertahan dan siapa yang tersisih. Uni Eropa sudah menjalankan MiCA, negara G20 mendorong travel rule, dan di Indonesia, aset kripto diawasi otoritas resmi melalui OJK, diperdagangkan lewat platform berizin, dan dikenai kewajiban pelaporan serta pajak. Ini fakta, bukan spekulasi. Di tengah regulasi yang makin ketat, pertanyaannya sederhana, model kripto mana yang lebih sesuai dengan sistem keuangan resmi Indonesia? Jaringan yang hanya mengenal alamat pseudonymous, atau yang sejak awal menanamkan KYC dan mekanisme kepatuhan dalam desainnya? Indonesia menekankan identitas, anti pencucian uang, dan pajak. Setiap transaksi bernilai ekonomi harus bisa ditelusuri identitas dan asal dananya. Jika sebuah aset kripto tidak punya mekanisme untuk mengaitkan aktivitas dengan identitas terverifikasi, seberapa mudah ia bisa terintegrasi dengan bank, fintech, dan ekonomi resmi? Di sisi lain, ada proyek yang sejak awal membangun ekosistem dengan KYC untuk pengguna, KYB untuk bisnis, dan komitmen terhadap kepatuhan hukum. Apakah ini otomatis lebih unggul? Belum tentu. Namun dalam dunia yang semakin diatur, desain seperti ini jelas menempatkannya pada posisi yang berbeda dibanding jaringan yang netral terhadap identitas. Video ini tidak membela atau menjatuhkan pihak manapun. Tidak ada fanatisme, tidak ada narasi sensasional. Kita akan membandingkan Bitcoin dan P-Network dari 3 perspektif penting bagi investor dan pengguna di Indonesia, regulasi dan risiko hukum, identitas dan KYC, serta relevansi jangka panjang di sistem keuangan yang diawasi. Dasarnya adalah fakta yang bisa diverifikasi, dokumentasi resmi, white paper, blog, pernyataan publik, dan kebijakan regulator. Tujuannya, membantu Anda menilai dengan kepala dingin, aset mana yang adaptif terhadap era regulasi, dan mana yang berpotensi tetap berada di luar sistem formal. Jika ingin melihat gambaran besarnya secara objektif dan berbasis data, mari kita mulai pembahasannya. Bitcoin dan regulasi dunia serta Indonesia. Sebelum membandingkan dengan P-Network, mari pahami dulu posisi Bitcoin dalam kerangka regulasi. Bitcoin dirancang sebagai jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi. Tidak ada entitas pusat, kantor resmi, atau lembaga tunggal yang mengendalikan protokol. Transaksi tercatat di blockchain publik, tapi yang terlihat hanya alamat kriptografi, bukan identitas pemiliknya. Satu alamat bisa dikontrol individu, kelompok, institusi, atau pihak anonim. Inilah yang disebut pseudonymous, transaksi transparan, tapi identitas hukum tidak langsung terlihat. Di level protokol, Bitcoin tidak mengenal KYC. Tidak ada verifikasi dokumen atau identitas. Selama tanda tangan digital valid dan saldo mencukupi, transaksi diproses. Identitas baru muncul ketika seseorang menggunakan exchange, kustodian, atau layanan pembayaran yang tunduk regulasi. Dengan kata lain, protokol netral terhadap identitas, pengawasan terjadi di lapisan layanan yang berinteraksi dengan sistem keuangan formal. Globalnya, regulator menuntut transparansi, mencegah pencucian uang, meminimalkan pendanaan ilegal, dan memastikan kepatuhan pajak. Akibatnya, bursa dan penyedia layanan kripto wajib menerapkan KYC, AML, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Layanan yang tidak patuh dibatasi akses perbankannya atau diawasi lebih ketat. Bitcoin sendiri tetap legal di banyak negara, tetapi aktivitasnya harus masuk kerangka regulasi. Di Indonesia, prinsipnya sama. Bitcoin diperbolehkan sebagai komoditas, tetapi perdagangan harus lewat platform resmi yang mematuhi KYC, anti pencucian uang, dan pajak. Protokolnya netral, tapi penggunaannya di ekosistem formal tetap tersentuh regulasi. Intinya, negara tidak menutup Bitcoin, tapi mengatur pintu masuk dan keluarnya. Transparansi fokus pada titik di mana kripto bertemu sistem keuangan resmi. Disinilah perbedaan mendasar muncul. Bitcoin menempatkan netralitas identitas di jaringan, sementara proyek lain memasukkan identitas sejak awal. Perbedaan desain inilah yang menjadi dasar pembahasan kita selanjutnya. Apa itu crypto compliant? Selanjutnya, kita masuk ke istilah kunci, crypto compliant. Ini bukan slogan pemasaran, tapi pendekatan desain. Sebuah proyek disebut compliant ketika sejak awal dirancang agar bisa beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku, bukan sekadar soal teknologi blockchain-nya. Secara praktis, kepatuhan berarti beberapa hal, verifikasi identitas pengguna melalui KYC, mekanisme anti pencucian uang atau AML, dan kesiapan memberikan data untuk laporan pajak atau audit regulator. Jadi yang dibangun bukan hanya jaringan, tetapi juga struktur tata kelola yang selaras dengan hukum. Proyek compliant biasanya memikirkan bagaimana memastikan partisipasi hanya oleh manusia nyata, bukan akun palsu.
Bagaimana meminimalkan penyalahgunaan yang merusak kredibilitas jaringan? Bagaimana menjelaskan aliran dana bila diperlukan oleh regulator? Konsekuensinya jelas. Semakin jelas identitas dan tata kelolanya, semakin mudah bekerja sama dengan bank, payment provider, atau merchant besar yang tunduk regulasi. Namun perlu dicatat, compliance tidak berarti sepenuhnya tersentralisasi. Jaringan tetap bisa terdesentralisasi, hanya lapisan identitas dan interaksi yang dibuat transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Privasi tetap ada, tapi tanggung jawab hukum jelas. Bagi Anda sebagai pengguna atau investor, ini penting. Jika fokus hanya spekulasi jangka pendek, faktor compliance terasa jauh. Tapi untuk horizon 5 hingga 10 tahun, integrasi dengan perbankan, merchant resmi, dan ekosistem keuangan nasional, compliance menjadi penentu keberlanjutan. Pertanyaannya bukan lagi sekadar untung atau rugi, tapi apakah aset tersebut siap hidup di dalam sistem yang diawasi, atau tetap di pinggiran. P-Network, posisi resmi dan fakta dasar. P-Network adalah proyek kripto yang sejak awal mengusung mobile first distribution. Koin awal didistribusikan lewat aplikasi ponsel, bukan mining dengan konsumsi energi besar. Tujuannya bukan sekadar aset spekulasi, tetapi membangun ekosistem utilitas. P digunakan di dApps, transaksi peer-to-peer, dan merchant yang terhubung. White paper dan blog resmi konsisten menekankan utility, ekosistem, dan real-world usage. Saat ini Pi berada di fase Open Network atau Open Mainnet. Firewall yang dulu membatasi koneksi eksternal sudah dibuka, sehingga blockchain Pi bisa terhubung ke sistem luar, termasuk integrasi pihak ketiga. Pengguna yang telah menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet memiliki saldo yang tercatat di blockchain utama, bukan saldo sementara di aplikasi. Jika masih ada narasi bahwa jaringan ini tertutup sepenuhnya, itu adalah informasi lama yang bisa diverifikasi lewat blog resmi. Sejak awal, Pi mengadopsi model KYC first. Akun yang belum KYC tidak bisa melakukan migrasi ke mainnet. Hanya akun terverifikasi yang dapat mengakses blockchain utama. Distribusi koin diikat ke identitas manusia nyata, menggunakan kombinasi AI dan validator manusia untuk menyaring dokumen, mencegah multi-account, dan menjaga integritas distribusi. Pembaruan terbaru menambahkan palm print verification sebagai lapisan biometrik tambahan. Tujuannya memastikan verifikasi dilakukan oleh manusia nyata, bukan manipulasi AI atau deepfake. Ini menegaskan fokus Pi pada kualitas identitas pengguna, bukan sekadar memperbanyak jumlah akun. Selain KYC, Pi menerapkan KYB atau Know Your Business. Merchant dan bisnis diverifikasi sebelum resmi masuk ekosistem. Pendekatan ini mengurangi risiko pihak fiktif atau abal-abal, dan selaras dengan standar kepatuhan global. Pi juga menekankan keselarasan dengan regulasi di berbagai wilayah, termasuk Uni Eropa. Desain KYC massal, migrasi mainnet berbasis verifikasi, KYB, dan komunikasi terbuka soal regulasi menunjukkan P-Network menyiapkan diri agar lebih mudah diterima regulator, berbeda dengan model anonim total. Untuk Indonesia, dengan pengawasan ketat terhadap aset kripto dan kewajiban identitas di exchange, pendekatan ini relevan untuk adopsi jangka panjang. Pertanyaannya bukan hanya soal harga, tetapi, apakah struktur proyek ini dirancang untuk bertahan dalam sistem keuangan yang diatur? Disinilah perbedaan desain antar proyek kripto menjadi penting untuk dipahami secara objektif. Perbandingan terstruktur, Bitcoin versus Pi. Mari kita lihat perbandingan secara rasional, bukan emosional, dengan 3 dimensi, identitas dan KYC, regulasi dan risiko hukum, dan aksesibilitas di Indonesia. Dimensi pertama, identitas dan KYC. Bitcoin tidak punya KYC di protokol. Jaringan hanya memverifikasi tanda tangan digital dan saldo. Identitas muncul saat masuk atau keluar melalui exchange. Satu orang bisa punya banyak alamat, jaringan tetap berjalan tanpa perlu tahu siapa pemiliknya. P-Network berbeda. Untuk memindahkan saldo ke mainnet dan menggunakan ekosistem, KYC wajib diselesaikan. Identitas terkait langsung dengan akses transaksi dan utilitas. Dari perspektif regulator, ini jelas, satu akun sama dengan satu individu tervalidasi. Filosofinya berbeda, Bitcoin menekankan permissionless dan pseudonymous, Pi menekankan partisipasi terverifikasi. Dimensi kedua, regulasi dan risiko hukum. Bitcoin netral, teknologi tidak memilih penggunanya. Bisa digunakan sah atau ilegal, sehingga regulator fokus pada perantara seperti exchange atau kustodian. Risiko hukum biasanya muncul di lapisan layanan, bukan protokol. P-Network menyiapkan identitas sejak awal, KYC untuk pengguna dan KYB untuk bisnis. Struktur ini memudahkan pengawasan jika regulator menanyakan siapa pengguna atau merchantnya. Dalam konteks transparansi, pajak, dan AML, proyek dengan lapisan identitas jelas punya posisi berbeda dibanding jaringan anonim. Dimensi ketiga, aksesibilitas untuk Indonesia.
Bitcoin membutuhkan modal awal, akun exchange, pemahaman wallet, biaya jaringan, dan manajemen private key. Hambatan ini tinggi bagi pemula. P-Network memulai dari aplikasi HP, tanpa setoran awal. KYC baru diperlukan saat masuk mainnet untuk penggunaan serius. Dengan smartphone dan koneksi internet, orang bisa mulai mengenal ekosistem secara aman. Pendekatan ini cocok untuk penetrasi kripto di Indonesia, di mana literasi investasi masih terbatas. Kesimpulan, Bitcoin, kebebasan identitas dan desentralisasi kuat. P-Network, identitas terverifikasi dan kepatuhan terstruktur. Satu tumbuh dari filosofi kebebasan tanpa izin, satu dari filosofi partisipasi yang terverifikasi. Di dunia yang regulasinya makin ketat, pertanyaannya bukan siapa populer, tapi mana yang lebih siap berinteraksi dengan sistem keuangan resmi Indonesia. Memahami perbedaan ini adalah langkah awal sebelum membuat keputusan investasi atau penggunaan. Kenapa model KYC First relevan untuk Indonesia? Sekarang kita masuk ke konteks Indonesia. Negara ini sangat serius soal identitas dan keuangan, NIK dan KTP elektronik, verifikasi identitas di bank dan fintech, aturan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pajak atas transaksi kripto. Intinya jelas, setiap aktivitas ekonomi harus bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka itu, pertanyaan regulator sederhana tetapi krusial. Siapa pelakunya, bagaimana aliran dananya, dan apakah ada mekanisme pengawasan yang memadai? Model KYC First menjadi relevan karena pengguna harus diverifikasi sebelum mendapat akses penuh ke jaringan, akun dikaitkan langsung dengan individu nyata, dan ditambah KYB untuk bisnis, membuat ekosistemnya memiliki lapisan akuntabilitas berlapis. Bukan hanya pengguna, tetapi juga merchant berada dalam kategori terverifikasi. Dari sudut pandang regulator, struktur seperti ini memudahkan pemetaan aktivitas, pelaporan, dan mitigasi risiko. Logikanya, dalam sistem yang bergerak ke arah digitalisasi namun tetap ketat, proyek yang menyiapkan identitas dan kepatuhan sejak awal lebih siap berdialog dengan otoritas dibanding yang mengandalkan anonimitas. Catatan penting, ini bukan jaminan bahwa proyek akan diadopsi pemerintah. Regulasi mempertimbangkan banyak faktor, stabilitas sistem, perlindungan konsumen, dampak ekonomi, dan kepentingan publik. Kesimpulannya, relevansi model KYC First bukan diukur dari popularitas, tetapi dari kesesuaian dengan arah kebijakan. Di Indonesia, inovasi boleh berkembang, tetapi harus berada dalam koridor yang dapat diawasi. Skenario masa depan, Bitcoin dan Pi. Sekarang kita masuk ke bagian paling menentukan, skenario masa depan di tengah regulasi yang semakin ketat. Ini bukan prediksi harga, tetapi pembacaan arah berdasarkan desain jaringan dan tren kebijakan yang sudah terlihat. Skenario pertama, Bitcoin sebagai aset lindung nilai global. Bitcoin mempertahankan peran sebagai digital gold, fokus pada penyimpanan nilai jangka panjang, diversifikasi dari fiat, dan transfer lintas negara. Regulasi memperketat pintu masuk dan keluar, exchange wajib KYC, kewajiban pajak semakin jelas, dan kustodian berada di bawah pengawasan. Protokol tetap terdesentralisasi, tetapi akses legal bagi masyarakat umum terjadi melalui jalur yang diawasi. Hasilnya, Bitcoin tetap eksis sebagai jaringan terbuka, namun perannya lebih strategis daripada sekadar alat transaksi harian. Skenario kedua, Pi sebagai infrastruktur ekonomi digital berbasis identitas. Pi berfokus pada utilitas dan ekosistem, transaksi di aplikasi, pembayaran ke merchant terverifikasi, dan aktivitas ekonomi dengan identitas yang jelas. Dengan KYC untuk individu dan KYB untuk bisnis, Pi diposisikan agar siap diawasi dan lebih mudah diintegrasikan ke sistem formal. Dalam kerangka ini, regulasi bukan hambatan, tetapi menjadi kerangka kerja yang dapat memperkuat kepercayaan dan adopsi. Kedua skenario ini tidak saling meniadakan. Bitcoin dan Pi dapat berjalan berdampingan. Bitcoin sebagai aset strategis global yang langka dan jarang dipakai untuk transaksi mikro, sementara Pi sebagai jaringan transaksi harian dengan frekuensi tinggi, identitas jelas, dan lebih mudah compliant. Intinya, satu menonjolkan kemandirian protokol, satu menonjolkan identitas dan utilitas ekosistem. Seperti emas dan uang elektronik di dunia nyata, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Pertanyaannya kembali ke visi Anda, apakah kripto di masa depan terutama untuk lindung nilai global, untuk ekonomi digital harian, atau keduanya sekaligus? Memahami skenario ini jauh lebih strategis daripada sekadar menebak harga. Bitcoin versus Pi. Pilihan strategis di era regulasi ketat. Jika disederhanakan, Bitcoin menonjol karena desentralisasi dan narasi anti-sistem. Dia berdiri di luar sistem keuangan tradisional, sehingga wajar jika banyak orang melihatnya sebagai emas digital, simbol kebebasan finansial, dan aset lindung nilai jangka panjang. Sementara itu, P-Network menonjol pada aspek identitas dan kepatuhan.
Akses dimulai dari perangkat seluler, proses KYC dan KYB diterapkan secara jelas, dan potensinya untuk bekerja sama dengan regulator tinggi. Meskipun tingkat anonimitasnya lebih terbatas dibanding Bitcoin, hal ini justru menjadi keunggulan ketika dunia kripto semakin diatur dan diawasi. Dengan demikian, peran investor atau pengguna bukan untuk mengikuti tren atau menjadi fanatik pada salah satu proyek. Tugasnya adalah memilih sesuai profil risiko, tujuan, dan visi jangka panjang masing-masing. Apakah Anda lebih nyaman memegang aset yang sepenuhnya berada di luar sistem, dengan kontrol penuh atas risiko sendiri? Atau Anda melihat masa depan ada pada ekonomi digital yang terhubung dengan identitas, kepatuhan, dan integrasi dengan sistem keuangan resmi? Pertanyaan ini saya kembalikan kepada Anda. Jika di Indonesia, mana yang seharusnya lebih dulu menempati ekosistem finansial, Bitcoin sebagai aset lindung nilai, atau P-Network sebagai alat transaksi yang compliant dan dapat diawasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Semua masukan akan saya baca. Jika Anda menghargai analisis seperti ini, regulasi kripto di Indonesia, posisi Bitcoin, dan update P-Network berbasis data resmi, bukan rumor, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, tekan tombol hype, dan bagikan video ini ke rekan dan komunitas Anda.